Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita tidak bertatap muka, Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajarnya ya. Perkenalkan, nama Ibu Agatha Setia Utami, pengampu mata pelajaran Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan di tingkat sekolah menengah kejuruan. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 12, bab 1, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Namun sebelumnya, Ibu akan ingatkan kepada kalian untuk kalian melakukan absensi, karena absensi sangat penting sebagai bukti kalian hadir dan mengikuti pembelajaran daring ini. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, sebelum kita ke materi, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran daring ini berjalan dengan lancar dan kita diberikan pencerahan hati dan pikiran agar kita bisa memahami dan mengambil manfaat dari materi ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita akan langsung kepada materi. Namun sebelumnya Ibu akan memberikan ice breaking dulu. Masih ingat yel-yel sekolah kita? Baik, kita lakukan bersama-sama ya. Yel-yel sekolah kita untuk memotivasi diri kita agar kalian nanti fokus dan semangat dalam menyimak pembelajaran ini. Sportif, religius, berkarakter, unggul dalam skill. Nah, sekarang tibalah saatnya kita masuk ke materi pembelajaran. Tolong disimak baik-baik ya nak. Let's go. Nah, sekarang kita akan bahas bab 1, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah kalian mempelajari materi ini adalah: yang pertama, kalian mampu menghayati perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghindari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah kalian mampu menunjukkan proaktif menghindari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kalian mampu menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam bab ini ada 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat adalah upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mari kita bahas sub pokok bahasan yang pertama, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Nah, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang berkaitan. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak, dan begitu pun sebaliknya. Pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Di dalam sub pokok bahasan yang kedua ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara
dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Kita akan bahas kepada poin yang pertama, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, seperti mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, sekarang kita bahas poin yang kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah hak atas kewarganegaraan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Yang kedua adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga adalah hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan
maupun tulisan dan sebagainya. Yang keenam, hak kemerdekaan memeluk agama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang ketujuh, hak pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan adalah hak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang kesembilan, hak kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang ke-10, hak perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 ini terdiri atas 5 ayat. Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Yang ke-11, hak kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 34. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa menyimak dan memahami materi tadi dan bisa mengambil manfaatnya. Untuk tugas, kalian bisa lihat linknya di deskripsi video ini. Dan Ibu harap kalian terus menggali informasi terkait materi ini dari berbagai sumber belajar agar kalian bisa lebih memahami lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.